Yang namanya pertolongan Allah itu bisa datang kapan aja. Contohnya nih, usaha Omah Jenang ini. Dulunya dilanda kebangkrutan, tapi karena amalan-amalan sedekah di waktu subuh merubah semuanya. Dan bisnis jenang ini bisa sesukses ini. Pejuang Langit masih dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekarang saya mau mampir ke salah satu produsen jajanan dan oleh-oleh yang punya banyak amalan jalur langit. Salah satunya amalan jalur langit sholat subuh tepat waktu dan membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha keluarga yang tadinya sempat bangkrut ini bisa ekspor ke beberapa negara tetangga dan omset puluhan juta rupiah. Masya Allah. Pejuang Langit, saat ini saya akan mendatangi salah satu industri jenang yang ada di Blitar. Saya udah janjian sama Mbak Yuyun. Tadi Mbak Yuyun nitip nih, katanya nitip dibawain kelapa. Nih saya udah bawain kelapa buat Mbak Yuyun. Yuk kita datang sana sambil cerita-cerita amalan jalur langitnya Mbak Yuyun. Yuk ikutin saya ya. Alhamdulillah, sampai juga nih Pejuang Langit di Omah Jenang Blitar. Assalamualaikum Mbak Yuyun. Alhamdulillah Mbak Yuyun, sampai juga saya. Sesuai janji saya udah bawain kelapa nih pesanannya Mbak Yuyun. Iya. Alhamdulillah. Monggo, silahkan ke belakang. Ya. Kebetulan ini pas mau mateng, bisa dilihat langsung ke belakang. Siap. Iya. Silahkan Mas. Ya. Di sini tempat pembuatan jenangnya. Wah, ya. Masya Allah. Mbak Yuyun, saya juga pengen nanya-nanya deh Mbak Yuyun. Kan bisnis Mbak Yuyun ini udah ada dari tahun 1985? 85. 85. Ya. Nah, selama Mbak Yuyun berusaha jenang ini, ada nggak Mbak amalan-amalan khusus yang Mbak Yuyun lakukan gitu sembari berjualan jenang ini? Selain sholat 5 waktu, kita juga setiap habis sholat subuh terutama itu menyisihkan uang untuk ditabung untuk kemudian dikasihkan ke anak yatim piatu. Oh, disedekahkan. Sedekahkan. Oh, itu rutin setiap pagi, setiap subuh. Setiap. Wah, Masya Allah. Nah, ini gimana Mas cara ngaduknya nih? Didorong gitu. Oh, didorong ke tengah? Iya. Oke. Boleh ya, saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kebayang ya, zaman belum ada mesin kayak gini, harus ngaduk selama 8 jam non-stop untuk bikin jenang kualitas terbaik. Semua kesulitan dalam usaha jenang ini sudah berhasil dilewati oleh Mbak Yuyun dan keluarganya. Sejak bangkrut di awal 2010, Mbak Yuyun rutin melakukan amalan sholat subuh dan mengaji. Semuanya demi memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki. Masya Allah Pejuang Langit. Yang namanya pertolongan Allah itu bisa datang kapan aja. Contohnya nih, usaha Omah Jenang ini. Dulunya dilanda kebangkrutan. Bingung mau usaha apa, akhirnya dipertemukan untuk usaha Omah Jenang ini. Tapi karena amalan-amalan sedekah di waktu subuh merubah semuanya. Dan bisnis jenang ini bisa sesukses ini. Pejuang Langit, perjuangan Mbak Yuyun dan keluarganya mempertahankan usaha Omah Jenang ini memang patut diacungi jempol. Mereka bukan hanya berusaha sekuat tenaga, tapi juga memilih jalur langit menjalankan sholat subuh tepat waktu dan rutin membaca surat Al-Waqiah setelahnya. Saya jadi teringat sebuah cerita Rasulullah tentang sholat subuh yang bisa melapangkan rezeki. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, beliau kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah yang masih tertidur pulas. Kemudian beliau membalikan tubuh Fatimah dan kakinya lalu mengatakan sesuatu kepada putrinya yang berisi, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki pada hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Wah,
Ternyata waktu antara salat subuh dan terbit matahari itu sangat mahal ya. Pantas saja guru saya melarang murid-muridnya untuk tidur lagi setelah subuh. Masya Allah, pejuang langit. Sampai di sini dulu perjalanan jalur langit dari Blitar, Jawa Timur. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi kita semua agar lebih semangat mencari rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Ano Prabowo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kamu. Aduh, gimana ini Winda bikin batiknya? Bos, pengen jadi pengusaha? Bisa banget ya, tapi kudu belajar dari bawah dulu nih. Kali ini udah ada Winda yang mau belajar usaha batik khas Bogor. Buat yang mau belajar bisnis batik, nggak usah pergi jauh-jauh dari ibu kota nih bos. Ini dia pelopor batik Bogor yang dirintis oleh Rukoyah sejak tahun 2008.